Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailan Febri Aryani dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka tahun 2022. Perkenankanlah saya di sini untuk memaparkan sebuah topik mengenai virus corona, yaitu suatu virus yang menggemparkan dunia. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya marilah kita bersyukur atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah saya dapat berbagi informasi mengenai COVID-19 kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai COVID-19. COVID-19 telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara dan kemunculannya begitu menggemparkan termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan di Indonesia sejak akhir tahun 2020. Kondisi perekonomian semakin melemah, kondisi sosial semakin menurun dikarenakan adanya kebijakan social distancing hingga PPKM di tiap daerah di Indonesia yang menimbulkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Dan pada bidang pendidikan pun mengalami perubahan drastis dikarenakan timbulnya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perkembangan pendidikan anak seperti pembelajaran daring atau online yang dianggap masih kurang efektif dalam metode pembelajaran terhadap siswa dan siswi sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai COVID-19, maka saya akan menjelaskan pengertian dari COVID-19, gejalanya jika terinfeksi, diagnosis virus corona, maupun langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari pengertian dari COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, kemudian infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapapun, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Coronavirus sendiri adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Gejala coronavirus pun bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah yang pertama, demam tinggi, kemudian disertai menggigil. Kemudian gejala kedua adalah batuk kering. Gejala ketiganya adalah pilek. Gejala keempat yaitu hidung berair dan bersin-bersin. Gejala kelimanya adalah nyeri tenggorokan dan gejala keenamnya adalah sesak nafas. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk membantu menegakkan diagnosis dari COVID-19 adalah dengan pemeriksaan swab, baik itu di hidung maupun di tenggorokan. Kemudian pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan juga hati. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan virologi, serta yang terakhir adalah pemeriksaan radiologi berupa rongsen dada atau X-ray dan CT scan. Namun dari seluruh bahaya yang ada dari COVID-19, kita juga punya cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Beberapa caranya adalah yang pertama, kita lakukan pemberian vaksin COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 ini saat ini sudah berjalan di Indonesia dari mulai dosis 1, dosis 2, kemudian booster 1 dan booster 2.
Lalu yang kedua adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh pun meningkat. Kemudian cara pencegahannya yang ketiga adalah mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air mengalir dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih, ini selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Kemudian langkah pencegahan keempat yaitu ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam dan bukan dengan telapak tangan. Kemudian gerakan pencegahan selanjutnya yaitu hindari menyentuh mata, hidung dan mulut atau segitiga wajah. Tangan itu menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah sekali masuk ke tubuh kita melalui tangan yang terkontaminasi tersebut. Kemudian gerakan pencegahan selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan masker. Nah, menggunakan maskernya pun harus dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat berada di tempat umum. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan membuang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu kemudian setelah membuangnya kita mencuci tangan kita. Kemudian gerakan selanjutnya adalah kita makan buah dan sayur serta menjaga nutrisi tubuh kita dengan minum air putih dalam jumlah cukup, kemudian istirahat yang cukup. Itu juga bisa membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Kemudian selanjutnya, hindari bepergian keluar rumah saat merasa kurang sehat, terutama kalau merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya kalian pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Dan yang terakhir dan yang paling penting juga untuk gerakan pencegahan penularan virus corona ini adalah dengan selalu memantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat dan tidak termakan berita hoax. Ikuti arahan dan informasinya dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu kita melindungi diri kita dari penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Dari sekian banyaknya bahaya dari COVID-19, kita patut bersyukur karena menjelang akhir tahun 2022, ketakutan akan COVID-19 sudah mulai tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 itu semakin menurun. Beberapa negara pun sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini bukan lagi pandemi, melainkan adalah endemi. Dan beberapa negara pun sudah mulai melepas maskernya. Kemudian sudah mulai melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial, membuka mal, kemudian pendidikan pembelajaran sudah mulai dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan sosial sudah mulai dilaksanakan. Setidaknya pandemi ini berdampak positif dengan adanya reformasi di bidang kesehatan. Sehingga dengan adanya pandemi ini kita dapat meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia. Capaian tersebut dikarenakan adanya kerjasama yang sangat baik antara masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia hingga bisa memerangi COVID-19 dengan baik dengan angka yang semakin menurun di tahun 2022.
Demikian uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.